Pemerintahan Donald Trump terus disorot usai perang dengan Iran tak kunjung selesai. Di dalam negeri, Kongres AS menyoroti soal anggaran untuk melanjutkan perang. Apakah perang AS dengan Iran akan terhenti karena tekanan dalam negeri? Bagaimana Trump akan mengakhiri perang dengan Iran? Apakah kasus penembakan Trump bagian dari upaya penolakan perang? Kita bahas bersama Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana dan peneliti Asian Middle East Center Pizarro Ghazali. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Cindy, terima Prof. kasih. Hikmahanto. Bang Pizarro, kalau penolakan kritik dari dalam negeri Amerika Serikat kan sebenarnya kita sudah dengar dari beberapa waktu lalu. Tapi ketika lebih serius lagi, lebih tegas dari parlemen, apakah ini bakal dipertimbangkan, bakal didengar sama Trump? Iya, bahkan kalau kita lihat Cindy ya, desakan untuk menghentikan perang ataupun mengevaluasi perang itu tidak hanya datang dari Demokrat. Kita lihat bahkan sayup-sayup ada kritikan juga dari internal Partai Republik, walaupun itu bukan dominan. Tapi menurut saya ini perlu kita highlight secara serius ya. Misalkan beberapa anggota senator yang mengatakan bahwa seharusnya Amerika Serikat tidak lagi memperpanjang perang tanpa persetujuan Kongres. Itu dikatakan oleh senator Partai Republik ya, John Curtis ya, ketika perdebatan mengenai apakah perang ini dilanjutkan atau tidak, itu mengemuka. Kemudian juga lagi ada Brian Mess, yaitu anggota DPR Amerika Serikat, yang mengatakan bahwa dia menghitung kalkulasi ekonomi yang akan ditanggung oleh Amerika Serikat ketika perang ini terus berlanjut seperti itu. Jadi menurut saya ada perdebatan yang sangat serius sekarang terjadi di internal Amerika Serikat terkait tentang kelanjutan perang. Tetapi Cindy, kita harus melihat ya, presiden-presiden dari pemerintahan Amerika Serikat sebelumnya, seringkali mereka tetap melaksanakan perang, mereka tetap melakukan invasi, walaupun tenggat 60 hari di Kongres itu sudah lewat gitu. Misalkan Bill Clinton ya, dia melakukan serangan kepada Serbia, walaupun 60 hari tadi jatah Kongres, itu kemudian itu juga ditabrak oleh dia. Dan dia berkelit bahwa dia tidak melakukan perang secara penuh di Serbia dalam isu Kosovo, tetapi hanya melakukan serangan secara terbatas. Begitu juga nanti deklarasi perang yang dilakukan oleh George Bush ya terhadap Irak ya, itu kan berlangsung 8 tahun dan tidak ada deklarasi perang yang diperbaharui oleh George Bush, dan dia tetap melakukan invasi. Obama dalam serangan kepada Libya pun juga sama. Artinya kemungkinan walaupun nanti misalkan ya ada perdebatan yang sangat serius ya di internal Kongres untuk menghentikan perang, saya kira Donald Trump still masih akan terus berlangsung, masih akan terus dia langsungkan peperangan, karena Cindy, kita mengetahui bahkan sekarang CENTCOM itu sudah kemudian berencana mengirim rudal hipersonik ke wilayah Timur Tengah seperti itu untuk antisipasi perang terhadap Iran. Amerika Serikat hanya punya 8 rudal hipersonik, tetapi ini sudah dikerahkan oleh mereka, dan kita mengetahui Amerika Serikat juga sudah meminta tambahan anggaran militer sampai 1,5 triliun US dollar, which is itu naik 40%. Saya kira ada opsi memang yang sekarang sedang dipaksakan oleh Donald Trump untuk kembali melakukan serangan kepada wilayah Iran ya, baik dengan restu Kongres ataupun tidak dengan restu Kongres. Walaupun mungkin saja nanti karena masih Republik itu tetap diberikan approval itu dari Kongres. Oke, kalau misalnya ternyata Trump juga tidak begitu mendengarkan kecaman dari parlemen, Prof. Hikmahanto, menurut Anda apa yang bakal digunakan oleh Trump untuk melawan tekanan politik dalam negeri itu? Pertama ya, kita harus paham bahwa di Kongres ini kan ada dua partai yang berkuasa ya, Partai Republik dan Partai Demokrat. Kalau tadi yang ditayangkan itu dan sangat kritis gitu ya, membuat pertanyaan-pertanyaan itu, saya lihat itu semua dari Partai Demokrat. Artinya memang sebagai partai oposisi mereka akan sangat kritis terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Trump. Ini belum tentu merupakan pandangan dari Partai Republik. Nanti pada waktu katakanlah kalau memang ada voting, apakah diberikan approval atau tidak, nanti kita harus lihat ya bagaimana dari Partai Republik dengan Partai Demokrat ini. Memang ada satu dua yang membelot, tetapi biasanya nggak akan signifikan. Nah, itu yang pertama yang kita perlu pahami. Tapi kedua, memang apa yang disampaikan oleh teman-teman di Partai Demokrat itu, mereka mengatakan bahwa ini kan biaya membumbung dan lain sebagainya itu sebenarnya suara dari rakyat di Amerika Serikat. Dan mereka merasa tersalurkan. Dan kalau mereka ini merasa tersalurkan, nanti bulan November ada midterm election. Nah, midterm election ini yang akan menentukan apakah Kongres di Amerika Serikat itu akan tetap dikuasai oleh Partai Republik atau nantinya akan berubah, dikuasai oleh Partai Demokrat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya Trump ketika sekarang dia mau melanjutkan atau tidak melanjutkan, itu kan harus lihat dari bagaimana
publik di Amerika Serikat melihatnya. Nah, yang saya tahu approval rating dari Presiden Trump itu semakin lama semakin turun. Sehingga peristiwa penembakan yang dilakukan oleh Cole itu mungkin saja dimanfaatkan untuk bagaimana bisa menaikkan approval rating itu. Tetapi yang jadi masalah yang saya lihat di sosial media di Amerika Serikat, justru mereka tidak percaya dengan versi dari pemerintah. Mereka mencoba mengatakan bahwa ini banyak kejanggalan-kejanggalan yang ada. As if ini sandiwara saja, stage gitu ya, disandiwarakan gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Trump ini saat sekarang ini dia harus punya exit strategy bagaimana dia bisa keluar dari perang ini. Karena perang ini kalau dilanjutkan terus dikhawatirkan bahwa Iran akan tetap bertahan dan itu akan mengeluarkan banyak biaya, tapi di lain sisi Trump tentu tidak mau kehilangan muka, terutama kehilangan muka di dalam negerinya. Nah, oleh karena itu sekarang ini diupayakan berbagai hal exit strategy yang masyarakat di Amerika tidak percaya. Bahkan kalau misalnya soal minyak yang membumbung tinggi, Trump kan mengatakan sudah sesumbar. Amerika nggak butuh kok minyak dari Timur Tengah, dari negara Teluk. Tapi masalahnya pelaku usaha di sana kan melihat harga minyak dunia dan dia gunakan itu sebagai patokan. Nah, ini yang jadi permasalahan. Artinya jelang pemilu sela atau midterm election itu dengan approval ratingnya semakin turun, bisakah itu menghentikan ambisi Trump? Kita akan sambung lagi diskusinya sesaat lagi, tetap bersama kami di Kompas Petang. Saudara, rekaman serangan Hizbullah terhadap kendaraan Hummer milik tentara Israel terjadi di kota Al-Bayada, Lebanon Selatan pada 29 April lalu melalui serangan udara. Sebuah pernyataan dari pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, dibacakan di televisi pemerintah pada Kamis lalu. Mojtaba memuji babak baru untuk Teluk dan Selat Hormuz. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu anugerah tak ternilai dari Allah Subhanahu wa taala bagi bangsa-bangsa muslim di kawasan kita, khususnya rakyat terhormat Iran yang Islami, adalah berkah Teluk Persia. Sebuah anugerah yang melampaui sekadar hamparan air yang telah membentuk bagian dari identitas dan peradaban kita, serta selain menjadi titik penghubung antar bangsa, telah menciptakan jalur vital dan unik bagi ekonomi global di Selat Hormuz dan berlanjut hingga ke Laut Oman. Aset strategis ini telah membangkitkan keserakahan banyak iblis selama berabad-abad serta menjadi catatan sejarah agresi berulang oleh pihak asing dari Eropah dan Amerika. Dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan, masa depan kawasan Teluk Persia yang gemilang akan menjadi masa depan tanpa Amerika yang mengabdi pada kemajuan, kenyamanan dan kesejahteraan bangsa-bangsanya. Kita lanjutkan tadi dialog dengan Bang Pizarro dan Prof. Hikmahanto. Bang Pizarro, kalau tadi kata Prof. Hikmahanto sebenarnya Trump itu dalam posisi butuh exit strategi. Tapi kalau menurut Anda, apa yang bisa betul-betul menghentikan Trump untuk nekat melanjutkan serangannya ke Iran? Ya, Cindy, kita mengetahui sekarang Trump sangat intens sekali dengan Kongres ya, untuk mendapat persetujuan perang setelah deadline besok ya untuk waktu Jakarta itu berakhir dalam masa 60 hari. Jadi sekarang Trump sangat intens sekali diskusi dengan Kongres untuk dia mendapatkan otorisasi seperti itu. Kedua, Trump kita jangan lupa juga kemarin dia juga sedang melakukan hubungan yang sangat kuat, komunikasi yang sangat kuat dengan CENTCOM, dengan pasukan-pasukan infanterinya untuk kemudian ada opsi akan melakukan serangan kembali kepada Iran. Saya kira ini akan menjadi exit strategi oleh Donald Trump ya, dengan skenario pertama dia akan melakukan serangan cepat tetapi kuat ya yang akan dilakukan kepada Iran. Jadi dia akan mengklaim kemenangan sepihak dengan telah memberikan serangan yang kuat, yang cepat kepada Iran. Apapun hasilnya, itu menjadi salah satu dasar dia untuk mengklaim kemenangan dan kemudian dia bisa keluar dari situ seperti itu. Memang ini bisa dibilang salah satu opsi yang paling realistis bisa dilakukan oleh Amerika Serikat ya, ketimbang dia terjebak perang berkepanjangan. Ingat
di Kongres ya dari Republik, Barron Mess mengatakan jika konflik ini panjang, jika konflik ini berlanjut, dia sudah mengingatkan Trump bahwa ini akan berdampak terhadap politik elektoral Donald Trump dan politik elektoral Partai Republik menjelang midterm election. Saya kira kalkulasi itu juga dihitung oleh Donald Trump hingga kemudian dia mungkin saja tidak ingin terlibat perang secara panjang, tetapi dia butuh exit strategi untuk keluar dengan cara melakukan serangan cepat, serangan kilat, serangan besar kepada wilayah-wilayah Iran. Ya. Tentu Iran sudah mengantisipasi ini ya. Kalau kita lihat tadi pidato Mustafa Khomeini itu kan peringatan Hari Nasional Teluk Persia ya, yang ada dibangkitkan kembali semangat nasionalisme Irannya. Dia pernah melawan Portugis, dia pernah melawan perang besar, dan sekarang dia sedang berhadapan dengan Amerika Serikat. Saya kira markas Khotamul Anbiya, faksi RJC juga sudah mempersiapkan jika kemudian opsi peperangan itu kembali digulirkan ketika negosiasi itu deadlock, buntu, ini bukan tidak mungkin eskalasi ini akan terus berlanjut. Tinggal kemudian pilihannya akan sangat sulit bagi saya untuk Donald Trump, karena semakin Iran ditekan, semakin Iran diinvasi, semakin Iran akan bertahan. Dan bahkan kalau kita lihat sekarang Iran itu sangat bersatu ya, masyarakatnya, IRGC-nya, kemudian faksi diplomatnya. Kemarin dia turun berbondong-bondong di Teheran, membawa rudal dan segala macam ya. Menurut saya itu pesan dari Teheran kepada Washington bahwa mereka itu solid, bahwa mereka itu bersatu. Berbeda dengan diskusi di Kongres ya dalam 2 hari ini ya, betapa keterpecahan begitu sangat kuat dari Demokrat yang menghantam Peter Hegseth dengan begitu sangat kuat gitu ya, dan kemudian mencoba menekan Kongres untuk tidak memberikan otorisasi kepada Donald Trump untuk melanjutkan perang gitu. Dan juga ada multitafsir apakah perang 60-an itu berakhir besok karena ada minus bintang senjata selama 2 pekan dan bukan tidak mungkin akan berlanjut. Oke, kalau misalnya salah satu strategi yang dipertimbangkan adalah tetap melakukan serangan, Prof. Hikmahanto, sebenarnya menurut Anda tekanan seperti apa lagi yang harus dilakukan dari dalam negara Amerika Serikat agar Trump benar-benar mau mendengarkan dampaknya untuk pemilu dalam waktu dekat ini? Nanti apakah artinya sudah bisa dibaca? Ya, yang pasti adalah bagaimana reaksi dari publik di Amerika Serikat. Ya, karena reaksi dari publik ini sangat diperhatikan betul oleh Trump. Itu yang pertama. Yang kedua, tekanannya itu adalah dari bursa. Jadi kalau misalnya bursa itu menanggapi secara negatif keputusan Trump untuk misalnya menyerang kembali, itu akan sangat diperhatikan oleh Trump. Jadi selama ini Trump itu sangat memperhatikan bagaimana sikap dari bursa. Nah, tentu yang ketiga adalah bagaimana sikap dari negara-negara sekutunya. Ya, kalau negara-negara sekutunya ini tidak mendukung, ini yang dan selama ini mereka juga tidak mendukung, gitu ya. Nah, ini yang juga akan menjadi tekanan bagi Trump. Nah, tentu kemarin ini ada pertanyaan dari para jurnalis dalam kaitan dengan bagaimana memenangkan perang ini. Karena Trump selalu mengatakan kita sudah menang kok, kita sudah menang. Angkatan perang nggak ada. Pimpinan nggak ada, ya. Tapi setiap kali dia mengatakan itu, serangan dari Iran juga tetap ada, begitu kan? Maka tadi ditanya, bagaimana kita menang perang tapi Selat Hormuz masih belum dibuka? Lalu Pete Hegseth mengatakan, tapi kan kita udah blokade, jadi bukan menjawab pertanyaan gitu ya. Ini sih perdebatan kayak di pengadilan gitu antara lawyer gitu. Nah, tetapi yang saya lihat bahwa Amerika Serikat pada posisi Trump pada saat ini memang dia harus berpikir tentang biaya yang akan dikeluarkan. Okay. Dan kemarin itu ada pertanyaan dari jurnalis, bagaimana kalau bom atom diturunkan, dijatuhkan? Yeah. Tapi Trump mengatakan, saya tidak akan melakukan itu karena mungkin dianggap satu-satunya opsi yang bisa dilakukan oleh Amerika Serikat dengan mengatakan bahwa peradaban Iran akan saya habisi, itu adalah yang dikhawatirkan bom atom akan dijatuhkan. Tetapi Trump sudah mengatakan dia tidak akan melakukan itu. Dan mudah-mudahan dia akan memegang janji itu. Karena dengan bom atom memang bisa cepat sekali serangan terhadap Iran diselesaikan. Tapi konsekuensi bagi Amerika Serikat, dia akan menghadapi kritikan dari berbagai belahan dunia. Nah, Prof. Hikmah, kalau kemarin juga sempat ada serangan yang dilakukan ketika jamuan makan malam. Itu bisa ditarik benang merahnya kah kalau itu berkaitan dengan sebenarnya penolakan dari dalam negeri juga soal perang Iran? Ya, memang seperti itu karena memo yang dibuat oleh si penembak ini adalah dia tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang. Dan ingat, sebenarnya nggak hanya dia, Joe Kent, direktur kontraterorisme, ketika mengundurkan diri, dia mengatakan bahwa
Iran itu bukan imminent threat gitu ya. Bahkan Charlie Kirk yang dibunuh, dia pendukung MAGA, Make America Great Again, dia mengatakan jangan pernah serang Iran. Itu sudah dikatakan berkali-kali. Tetapi ini kan dilakukan, ya. Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah ini yang tadi diserang itu sandiwara atau tidak? Karena tentu kita harus menunggu penyelidikan. Tetapi rakyat Amerika itu dengan sosial media dia sampaikan analisa-analisanya bahwa ini sebenarnya sandiwara saja. Itu menunjukkan pada saya bahwa rakyat Amerika tidak dengan mudah bisa dikatakanlah beri pemahaman bahwa oleh pemerintah Amerika Serikat bahwa apa yang dihadapi oleh Trump ini suatu keadaan yang sangat krusial yang harusnya dengan peristiwa ini seperti juga pada waktu Trump mau menjadi presiden, beliau ditembak itu menjadikan rakyat Amerika bersatu dan mendukung Presiden Trump. Tapi ini kan yang berbeda tidak terjadi. dengan saat itu, Prof. Hikmanto. Saat itu menaikkan popularitas juga. Nah, kalau menurut Anda, Bang Pizarro, kalau saat ini kan justru disindir jangan-jangan settingan. Ini adalah gambaran kejengahan dari masyarakat Amerika Serikat sendiri terhadap Trump. Iya, mungkin kalau memang betul-betul apa yang dilakukan oleh Tom Allen itu punya motif politik, itu bisa merepresentasikan kekecewaan dan kemuakan masyarakat Amerika terhadap kebijakan-kebijakan Trump. Kita mengetahui survei terakhir bahkan mengatakan hanya 26% masyarakat Amerika Serikat yang meyakini bahwa perang Iran itu sepadan dengan apa yang didapatkan oleh Amerika Serikat. Artinya 75% atau 74% mereka mengatakan bahwa Amerika Serikat dalam kerugian yang sangat besar. Tetapi tanpa bermaksud mendahului investigasi oleh pihak Amerika Serikat, memang tadi yang disebut oleh Prof. Fik ya, adanya kecurigaan ataupun adanya false flag attack dengan adanya upaya melakukan serangan kepada Trump itu dimanfaatkan sekarang oleh Trump. Bahkan Trump mengatakan serangan yang dilakukan oleh Tom Allen itu membuktikan saya pemimpin berpengaruh, saya pemimpin yang memiliki kekuasaan hingga kemudian saya ingin dibunuh. Ini tetap dimanfaatkan oleh Trump untuk kemudian menaikkan kredibilitas dia, menaikkan popularitas dia. Karena harus kita ketahui approval rating Trump itu sangat anjlok. Dan ingat Cindy, pemilu boleh November, tapi kampanye itu dimulai Agustus. Artinya tinggal beberapa hari lagi, tinggal beberapa bulan ini saja. Dan saya rasa serangan Tom Allen ini akan dimanfaatkan oleh Trump untuk menaikkan popularitasnya, untuk kembali mengkonsolidasikan seperti yang pernah dilakukan di Pennsylvania kan tahun 2000. Oke, kalau menurut Prof. Hikmah sebenarnya dan itu dimanfaatkan oleh mereka. Oke, kalau menurut Prof. Hikmah sebenarnya akan efektif tidak kalau momen ini akan dimanfaatkan oleh Trump atau justru akan jadi mengunci hasil pemilu, Republik akan kalah? Singkat saja, Prof. Hikmah. Saya rasa tidak akan efektif ya, karena reaksi dari rakyat Amerika Serikat, dia melihat bahwa kemarin pada waktu kampanye itu dimanfaatkan dan waktu itu rakyat percaya sehingga Trump bisa memenangkan pemilu, Pilpres. Tetapi kalau yang sekarang mereka mungkin belajar atau punya trauma di masa lalu, dia mengatakan enggak, ini pasti cara-cara Trump untuk supaya menaikkan popularitas dan mendapat dukungan dari rakyat Amerika. Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI, dan Bang Pizarro Ghazali, peneliti Asian Middle East Center. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Ya, terima kasih. Mbak Cindy.